Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay students, how are you? I'm sure you're fine. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu dengan judul My Uncle is a Zookeeper. Kita masih akan melanjutkan materi yang ada pada buku When English Reading Spell kelas 8. Kalau kemarin kita sudah membahas sampai dengan halaman 90, nah untuk yang sekarang kita akan melanjutkan dari halaman 91 sampai dengan 93. Kita akan mempelajari pernyataan-pernyataan terkait rutinitas yang dilakukan oleh para petugas kebun binatang. Dengan harapan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat membuat berbagai kalimat tentang rutinitasnya sehari-hari, juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Juga dapat mempraktekkan fungsi sosial dari KD 3.7 dan 4.7. Di mana fungsi sosial yang diharapkan dapat tercapai dari KD ini adalah kemauan siswa untuk dapat menghargai alam, memperlihatkan rasa bangga akan sesuatu, dan memberikan contoh yang baik dan yang buruk untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, are you ready? Let's begin! Oke, perhatikan gambar-gambar berikut ini beserta statement yang mengikutinya. He feeds the animals every day. She prepares foods and drinks for the animals every morning. They clean the animals' cages every morning. They wash the animals every day. She takes care of sick animals regularly. He regularly repairs the animals' cages. Oke students, berikutnya kita tuliskan kembali berbagai statements yang disampaikan dalam gambar tadi. Kita akan uraikan dari segi tata bahasanya, bagaimana kalimat-kalimat itu bisa tersusun, agar nanti kalian bisa membuat kalimat yang memuat rutinitas sehari-hari sendiri. Oke, kita tuliskan. He feeds the animals every day. She prepares foods and drinks for the animals every morning. They clean the animals' cages every morning. They wash the animals every day. She takes care of sick animals regularly. He regularly repairs the animals' cages. My students, kalimat-kalimat ini adalah contoh dari bentuk kalimat present yang mempunyai fungsi untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi terus-menerus atau suatu kebiasaan. Rumus dalam bentuk kalimat ini dibagi menjadi dua berdasarkan subjeknya, di mana apabila subjeknya they, we, I, you, maka rumusnya subjek plus verb one, tidak ada tambahan apapun setelah kata kerjanya. Tapi apabila subjeknya he, she, it, maka rumusnya adalah subjek plus verb one ditambah dengan s atau is. Jadi ada tambahan huruf s atau es setelah kata kerjanya. Lihatlah contoh dari kalimat he feeds the animals every day. Kalimat itu disusun dari he sebagai subjek, feeds sebagai verb yang mendapatkan tambahan s karena subjeknya adalah he. Tapi kalau subjeknya kita ganti dengan kata you, maka kalimatnya menjadi you feed the animals every day. Setelah kata feed tidak ada tambahan s karena subjeknya adalah you menggunakan rumus yang pertama. Kita lanjut, the animals sebagai objek dan every day sebagai adverb atau keterangan. Begitu juga perhatikan contoh-contoh kalimat yang lainnya yang menggunakan subjek he atau she. Semua kata kerjanya selalu mendapatkan tambahan huruf
s atau es. Seperti dalam kalimat she prepares, she take cares, dan juga he regularly repairs. Semuanya mendapatkan tambahan s setelah kata kerjanya. Tapi perhatikan kalimat yang menggunakan subjeknya they. Apakah ada tambahan s atau is setelah kata kerjanya? Tidak ada. Setelah subjek, langsung diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama, dan tidak ada tambahan apapun. Contoh dalam kalimat, they clean the animals' cages every morning, dan juga they wash the animals every day. Tidak ada tambahan s setelah kata kerjanya. Tapi, apabila subjeknya kita ganti dengan menggunakan he atau she, maka setelah kata kerjanya ditambahkan dengan huruf s. Contoh, they clean menjadi she cleans. They wash menjadi he washes. Oke, do you understand? Coba kalian belajar merangkai atau menyusun kalimat-kalimat lainnya berdasarkan aktivitas kalian sehari-hari. Seperti contoh, saya tidur setiap malam. Bahasa Inggrisnya apa? Kemudian, ayahku pergi ke kantor setiap pagi. Dan kalimat-kalimat lainnya. Oke, now it's time to give you some exercises to make you more understand about this material. Are you ready? Oke, tugas kalian adalah menuliskan kembali apa yang sudah diucapkan atau yang dinyatakan oleh para tokoh dalam gambar tadi. Diawali dengan nama mereka. Saya berikan satu contoh. Number 1, Mr. Ahmad feeds the animals every day. Oke, lanjutkan kalimat-kalimat berikutnya. Okay students, I think enough our material today, and don't forget, if you like this channel, please subscribe it in order you can get the new materials of my next videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.